Allah menciptakan kita di atas dunia untuk hikmah. Tidak ada yang berlalu sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah engkau mengira aku ciptakan kalian semuanya sia-sia? Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Setelah sekian lama majelis ditutup, sekarang dibuka kembali. Mudah-mudahan insyaallah menjadi pelambang iftitahu kulli khair wa ighlaq kulli syarr, menjadi pembukaan segala kebaikan dan menutup daripada segala kejelekan insyaallah. Di dalam manusia menjalani kehidupan di atas dunia, maka dia harus mengambil ibrah pada setiap yang ia temui, yang ia lihat atau yang ia dengar. Karena memang Allah menciptakan kita di atas dunia untuk hikmah. Tidak ada yang berlalu sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah engkau mengira aku ciptakan kalian semuanya sia-sia? Anda tidak mempelajari daripada segala kejadian yang ada? Anda tidak mengambil hikmah daripada segala kejadian yang ada? Allah tidak menciptakan makhluknya yang ada ini dalam keadaan batil yang sia-sia, saudara. Manusia yang agil adalah pada setiap melihat makhluk dia akan mengingat Kholiknya, dan dia akan paham untuk apa Allah ciptakan itu buat kepadanya. Bagi orang mukmin, dia akan selalu waspada jika kejadian musibah yang terjadi pada dirinya itu adalah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepadanya, karena berarti dia sudah mulai menjauh daripada Tuhannya. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Aku buat mereka merasa adab yang ringan, bukan adab yang berat, yang besar. Untuk apa? Untuk mereka kembali kepada aku, kata Allah. Karena Allah itu maha cemburu. Ketika kita sudah meninggalkan Tuhan, apalagi menomorduakan Tuhan, menomorsatukan makhluknya, maka di situ Allah akan memperingatkan kita bahwa makhluk itu adalah tidak berdaya tanpa Tuhan. Dan sekarang di Indonesia benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dengan satu makhluk yang sangat kecil, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, virus corona, yang bisa menembus barisan daripada aparat yang begitu ketat, yang bisa menembus daripada begitu protokol yang sangat ketat. Bahkan virus itu bukan hanya mengintai orang yang ada di pasar, bahkan yang ada di istana, saudara. Siapa yang akan berdaya menghadapi itu semuanya kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semakin kita menjauh daripadanya, semakin Allah akan tampakkan lemahnya kamu.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Kalau kita takut disergap oleh macan, kita harus lari daripada macan. Tapi kalau kita takut musibah dari Allah, kita jangan lari dari Allah, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara diri kita untuk selamat kepada Allah. Mungkin yang terlalu sibuk dengan dunianya sehingga tidak punya waktu ada di rumah. Dengan virus corona, maka Anda harus sering ada di rumah. Anda bisa baca lagi rotibnya. Anda bisa lagi sholat berjamaah dengan keluarga Anda. Mungkin dahulu yang Jum'ah pun kadang-kadang terlambat dalam sholat. Dengan virus corona, insya Allah lebih awal Anda sholat Jum'ah. Anda bisa i'tikaf ada di masjid, mohon selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang selalu menghitung duitnya, sekarang sudah harus menghitung kapan dia bersedekahkan hartanya untuk menjadi tameng dan benteng daripada penyakit. Dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit kamu dengan bersedekah. Begitulah seorang mukmin akan mengambil hikmah dan ibrah pada setiap kejadian yang terjadi pada dirinya. Bukan menjadi orang yang ketakutan, stres, bingung, bahkan kadang-kadang sholat berjamaah pun takut, sholat Jum'ah pun takut. Dimanapun Anda berada, musibah jika Allah tentukan pasti akan terjadi, dan tidak akan terjadi musibah kecuali karena kehendak Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ya ikhwani, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak memberikan musibah kepada orang mukmin untuk mencelakainya, tapi untuk mengujinya. Dan setiap ujian Allah akan janjikan dengan satu hadiah khusus. Sama dengan para mahasiswa dan murid-murid, diuji adalah untuk berhasil, diuji untuk mendapatkan satu titel khusus. Ma asaballahu mu'minan liyuhlikah bal liyahtadi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak Allah memberikan musibah kepada orang mukmin untuk Allah mencelakakan itu orang mukmin, tapi untuk Allah menguji. Fa in radiya falahu ridha. Maka jika ia ridha, maka Allah akan berikan ridha kepada dia. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah adalah yang terbesar, anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Jangan merasa risau. Jadilah orang yang jika berzikir kepada Allah menjadi tenang, tentram hatinya. Nikmati kehidupan ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, Allah ingin membuktikan bahwa jangan ada orang yang merasa perkasa dan kuat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Yang angkuh, sombong dengan kekuasaannya, sekarang lemah. Yang dia angkuh, sombong dengan hartanya, apa nikmatnya harta banyak kalau dia sakit corona? Yang angkuh dia tadi itu pamer dengan popularitasnya. Anda akan semakin terkenal nanti kalau Anda diisolasi jadinya. Karena itu, jangan ada yang merasa bangga dengan itu semuanya. Khawatirnya virus yang kecil tadi itu sampai kepada Anda, maka Anda akan menjadi orang yang sangat lemah nantinya. Selain itu, jadikan ini semuanya adalah menjadi satu tameng kita justru untuk maksiat kepada Allah. Kita banyak melihat orang yang terkena corona ini bukan karena ada di masjid sebenarnya, bukan karena ada di majelis, tapi kebanyakan mereka karena urusan bisnis,
dekat dengan orang-orang khusus, dan yang lainnya. Sebenarnya paling aman adalah Anda menjadi orang yang zair ilallah, ziarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke rumah Allah, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah cara yang lebih ampuh daripada kita harus sembunyi ada dalam kamar dan tidak akan keluar. Semakin stres akan semakin turun imun Anda. Salli nafsak, Anda harus hibur diri Anda, karena siapapun yang kembali kepada Allah tidak akan merasa kecewa. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu, 40 hari yang lalu, akhuna Sayyid Habib Zaid Al-Kaf meninggalkan kita. Dan kita juga pernah menyaksikan lagi duduk ada di majlis yang sama ini. Sekarang sudah mendahului kita. Ketahuilah, tinggal kita yang menyusul beliau. Rahimahumullah. Mereka sudah berlalu, tapi mereka sudah lolos dari sakaratil maut. Dia sudah lolos daripada Israel. Dia sudah lolos dari mungkar dan nakir. Tinggal kita sebentar lagi yang akan menghadapi itu semuanya. Kekhawatiran harus lebih besar ke sana daripada berpikir dengan penyakit atau yang lainnya. Wahada ahsan. Kenapa? Karena dengan dzikrul maut akan menjadi manfaat, karena bisa menjadi kita sadar hidup di atas dunia adalah bukan untuk dunia, tapi untuk berbekal untuk akhirat. Udkuru hadimal laddat wa mufakthiru min dzikri hadimal laddat wa mufarrigil jamaat. Perbanyak daripada mengingat segala mutus segala kenikmatan dunia dan pemisah daripada sanak keluarga. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ketika ruh mulai dicabut daripada nyawa manusia, hatta idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idinil masak. Ketika ruh dicabut, maka di situ akan manusia ditanya, siapa yang akan bisa mengobati? Profesor mana? Dokter yang mana? Keluarga yang mana yang bisa akan nolong? Man raq. Di saat itu wadhanna anul firaq, yang dalam sakarat yakin sebentar lagi akan berpisah, yakin sebentar lagi dia akan mati. Wal tafatis saq bis-saq, kaki mereka sudah kencang dan saling bergesekan antara kaki kanan dan kaki kiri. Tahukah kenapa? Karena di situ sudah harus berpisah ruh daripada jasad. Ila rabbika yaumidil masak. Saat itu adalah ruh dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya sakaratil maut, beliau memohon kepada Allah, Allahumma hawwin alayya ala Muhammadin sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kepada Muhammad sakitnya sakaratil maut. Saat itu Nabi bertanya sama Jibril, ya Jibril, inikah yang akan dirasakan oleh umatku? Maka Jibril menjawab, ini adalah cara yang terhalus ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad menyatakan, separuh sakit sakaratul maut aku tanggung dari umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ikhwani, ulama ada menggambarkan bahwa sakitnya sakaratul maut itu adalah lebih sakit daripada alf ta'nah, lebih sakit daripada 1000 tusukan pedang. Antum bisa bayangkan, ketika Anda kecepit atau tersengat api sedikit, sakitnya setengah mati, itu saraf lagi terganggu, rusak.
Antum kalau masuk rumah sakit, ada orang kena sakit jantung, ada orang kena sakit ginjal. Dalam sakaratil maut seluruh tubuh Anda ini sakit, saudara. Ginjal Anda sakit, jantung Anda sakit, paru-paru Anda sakit, perut Anda sakit, otak Anda sakit, mata Anda sakit. Karena saat itu saraf Anda mau dicabut oleh Allah. Dengan kematian tadi itu. Kalau tidak dapat ma'unah dari Allah, tidak mungkin kita akan kuat, saudara. Tapi Nabi SAW menggambarkan begini. Nabi pernah bersabda begini, man ahabba liga Allah, ahabballahu liga'ah. Siapa orang yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang menemuinya. Wa man kariha liga Allah, karihallahu liga'ah. Siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci menemuinya. Bertemu dengan Allah artinya lewat al-maut. Siti Aisyah sadar, ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Ya Rasulullah, setiap kita pasti nggak senang dengan kematian, berusaha untuk panjang umur. Maka Nabi SAW menerangkan, innal mu'min idha hadarahul maut busyira bini'matillah fa'ahabba liga Allah fa'ahabballahu liga'ah. Orang mukmin tuh, kalau sudah dia dalam sakaratil maut, dia diberikan kabar oleh Allah dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah. Dinampakkan, nih kuburanmu akan menjadi begini, kamu akan disambut oleh salafmu ini, kamu itu dan ini. Masya Allah. Akhirnya dia melihat begitu nikmatnya, begitu senangnya, dia senang dengan kematiannya. Kenapa? Karena dia setelah kematian akan mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya. Dia senang bertemu dengan Tuhannya lewat kematiannya, dan Allah pun senang menerima ruhnya. Wa innal kafira idza hadara maut busyira bi'adabillah fakariha liga Allah fakarihallahu liga'ah. Orang yang kafir ketika dalam sakaratil maut, Allah akan tampakkan adabnya, maka dia benci dengan kematian itu, Allah pun membenci menerima rohnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana orang mukmin ketika dia menjelang ajalnya. Allah perintahkan malaikat untuk hadir dalam sakarat mautnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Untuk apa Allah perintahkan malaikat hadir dalam sakarat mautnya? Untuk menenangkan jiwanya. Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai orang mukmin, bukan saatnya kamu ini takut dan susah. Jangan susah, jangan takut. Jangan takut masa depan kamu yang kamu hadapi. Jangan susah terhadap keluarga dan harta yang kamu tinggalkan. Wa absyiru bil jannah. Justru sekarang saatnya kamu berbahagia dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saatnya kamu berbahagia. Bukan saatnya kamu sedih karena mati. Malaikat sambil menyatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat akan membackup kamu dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Karena itu orang yang soleh, orang yang ibadah, orang yang istiqamah, anak-anaknya insya Allah akan dirawat oleh malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dulu kamu banyak puasa, dulu kamu banyak sedekah, dulu kamu harus sabar. Tapi sekarang kamu boleh merasakan apa yang kamu selera, apa yang kamu mau daripada kenikmatan Allah. Dan apa yang kamu aku akan menjadi milikmu. Nuzulan min ghafurur rahim. Itu adalah sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengampuni dan maha rahmat. Karena itu ya ikhwani, maut pasti terjadi. Tinggal kita memposisikan, jangan sampai kita mati melihat azab kita setelah kematian. Tapi jadilah orang yang mati melihat kenikmatan yang tidak taranya setelah kematiannya. Insya Allah kita semuanya nggak perlu risau hidup di atas dunia ini.
hadapi semuanya dengan sabar, ridha, tawakal kepada Allah, tetap menjaga kesehatan. Nah, karena kesehatan itu adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Jangan sampai kita terlalu teledor sehingga kita menjadi yang sakit. Tapi ketahuilah, sekalipun Anda di lemari besi, kalau sudah Anda ditakdir sakit, akan sakit, saudara. Bukan berarti keyakinan ini harus Anda berlumurlah dengan penyakit, tidak. Jadilah orang yang nekat menghadapi sakit, bukan. Tapi jangan Anda mengandalkan itu semuanya akan pasti sehat. Kembali kepada Allah, mohon kepada Allah, ibadah kepada Allah, tahajud, berlindung kepada Allah, insya Allah akan dilindungi oleh Allah. Dan harapan kita adalah, kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan keridhaan. Dan harapan kita, kalaupun kita meninggal dunia, husnul khatimah insyaallah. Mudah-mudahan akhirnya Zaid Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kuburannya menjadi kuburan surga. Dan mudah-mudahan insyaallah dikumpulkan oleh ajdaduhumus salihin. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang bisa mengambil ibrah dan fikrah dalam setiap yang terjadi pada diri kita, untuk menjadi orang semakin dekat kepada Allah dan dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Allah yaftah maghlaqati qulubina wa yumalliha bil anwar wal asrar, wa fiqna wa iyyakum insyaallah limardatih, wa ja'alna wa iyyakum ahli ta'atihi wa ibadatihi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.